Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke Bapak Ibu, di bulan ini ya kita sudah mulai masuk observasi kelas. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua ada yang sudah melakukan observasi kelas dan sudah dinilai atasannya. Oke, kalaunya sudah, Bapak dan Ibu selanjutnya mengisi dokumen tindak lanjut pasca observasi kelas. Nah, itu jangan sampai kelupaan ya Bapak Ibu, itu wajib kita isi dokumen tindak lanjutnya. Oke, kebetulan saya juga belum mengisi dokumen tindak lanjutnya. Oke, langsung saja ya, cek langkah observasi. Lihat yang di bawah, ini dia tulisannya. Isi dokumen tindak lanjut. Kita lanjut. Nah, ini sudah dinilai atasan saya ya hasil observasinya. Klik lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelasnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Jadi, kita tuliskan refleksi kita di sini. Apa saja tantangan yang kita hadapi selama kita melakukan observasi di kelas itu. Jadi Bapak Ibu tuliskan saja di sini apa saja tantangan Bapak dan Ibu semua. Tentu tantangan Bapak dan Ibu semua juga berbeda dengan apa yang saya hadapi di sekolah saya. Mungkin juga ada kesamaan, ya itu tidak jadi masalah. Oke, Bapak dan Ibu, saya juga sudah menyiapkan filenya. Jadi saya bikin di Word dulu, lalu saya ketik di Word itu supaya tidak susah saya mengetikkannya di sini. Oke, saya buka dulu file saya, sudah saya siapkan ya. Nah, di sini saya copy dulu, lalu saya pastekan di sini. Nah, Bapak Ibu, tantangan yang saya hadapi ini ya, ini pribadi saya. Yang tantangan yang saya hadapi untuk melakukan praktik kinerja salah satunya adalah jumlah siswa yang sedikit menyulitkan saya untuk membagi anak beberapa kelompok untuk saling berdiskusi. Ya, ya ini menjadi tantangan yang agak susah di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya itu siswanya hanya sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk dibagi kelompok itu susah. Ada satu kelas itu hanya 6 sampai 8 siswa saja. Jadi kalau untuk berkelompok misalnya mau membagi 3 kelompok itu agak susah. Yang inilah menjadi tantangan atau kendala saya yang saya hadapi selama di kelas. Nah, selanjutnya selain itu peserta didik juga belum terbiasa untuk diskusi kelompok. Ya, betul. Betul sekali Bapak dan Ibu, di sekolah saya siswanya itu belum terbiasa untuk diskusi. Bahkan ada yang bingung menanyakan, "Pak, diskusi itu apa?" katanya. Seperti apa, Pak? Kami belum paham, Pak. Nah, hal ini tentu perlu pembiasaan dan dukungan baik dari kepala sekolah maupun wali kelasnya atau guru kelasnya yang lain. Oke, selanjutnya, nah di bawah ini ada pilihan belajar. Pilihan belajar ini yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama ini, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, saya juga sudah menyiapkan Bapak Ibu tujuan tindak lanjutnya apa. Oke, baiklah saya ke Word-nya lagi. Saya copy yang ini, lalu saya pastekan di sini. Nah, saya bacakan. Tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan adalah
saya akan terus meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi diri, baik itu melalui pelatihan-pelatihan offline maupun webinar yang sesuai dengan indikator yang saya pilih. Nah, Bapak Ibu nanti sesuaikan saja tujuan tindak lanjut Bapak Ibu apa. Tuliskan di sini. Kalau saya, ini sudah saya pastikan di sini ya, bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya, baik itu melalui pelatihan offline maupun webinar. Nah, Bapak Ibu, silahkan saja yang mana. Oke, di bawahnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini kita tuliskan lagi upaya kita apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut itu. Oke, saya kembali ke file saya. Saya pastikan lagi di sini. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan lagi. Upaya-upaya yang ingin saya lakukan untuk mencapai tindak lanjut tersebut adalah dengan aktif mencari informasi tentang pelatihan-pelatihan, baik itu offline maupun yang diselenggarakan secara online atau webinar. Nah, Bapak Ibu, ini upaya-upaya nanti yang nantinya akan saya lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut ini. Jadi nanti saya akan aktif mencari informasi tentang pelatihan-pelatihan baik itu offline maupun online ya. Biasanya kalau online itu kita banyak sekali ya. Di PMM juga ada webinar online itu. Atau pelatihan-pelatihan yang tatap muka atau offline itu juga bisa Bapak Ibu. Ini juga saya pilih. Yang mana nantinya saya pilih salah satu saja. Nah, selanjutnya kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, di sini kita memilih waktunya, kapan mau dilakukan. Tergantung Bapak dan Ibu semua kapan bisanya melakukan aksi tindak lanjut tersebut. Kalau saya sudah saya tuliskan insya Allah di bulan Mei 2024. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, kita klik di sini Bapak Ibu. Di sini juga sudah saya tuliskan juga. Nah, sesuai dengan tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan, tentunya saya akan meminta izin untuk mengikuti pelatihan di luar sekolah atau satuan pendidikan. Jadi nanti saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu, di bawah ini ada pilihan belajar dari PMM. Nah, ini hanya opsional saja Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar melalui PMM, bisa mencentang ini. Nah, sampai ke bawah ya. Tapi ini hanya opsional, boleh tidak ya. Ini boleh tidak dipilih, hanya opsional saja. Kalau saya sudah cukup ini untuk pelatihan ini saja, online maupun offline. Saya tidak ngambil yang di PMM. Kalau sudah, klik ke bawah. Nah, ini sebetulnya harus kita kumpulkan, tapi ini tidak muncul tombol ini. Saya sudah kotak-katik tadi Bapak Ibu. Nah, masalahnya ada di sini ya. Yang apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Di sini saya sudah klik yang lainnya ini. Maksudnya yang ini sampai dengan ini tidak juga muncul kumpulkan. Lalu saya klik yang lainnya yang paling bawah ini, muncul kumpulkan.
Kalau Bapak dan Ibu masih ragu untuk mengumpulkannya, simpan saja dulu ya. Nanti bisa dicek kembali. Waktunya masih panjang Bapak Ibu, sampai tanggal 31 ya bulan ini. Ini saya hapus ya. Bulan Mei 2024. Oke, saya klik kumpulkan. Nah, di sini setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat lagi diubah. Kalau mau cek ulang, silahkan dicek ulang. Nah, kalau sudah yakin, klik kumpulkan saja Bapak Ibu. Oke, dokumen berhasil dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya pilih tadi sudah terkunci ya, tidak bisa diubah lagi. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya. Di lain waktu jika ada video-video yang lainnya akan saya upload di channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.